ya kayak yang akuntan Google itu. Jadi kalau laporan keuangan itu ada dua, diperiksa dari audit internalnya sendiri, itu kan dari perusahaan, sama eksternal. Ini yang biasanya buat verifikasi, nanti ada yang dilaporkan. Kalau auditor pemerintah ya untuk pemerintah. Oke, lanjut ya. Iya, benar. Tapi kenapa kok bisa-bisanya seperti kita amati gitu, kok bisa anggaran itu kemana-mana kok, tapi tidak terlihat dari nah, itu kan namanya kayak penggelapan kan. Sebenarnya itu fungsinya auditor eksternal itu udah jalannya bisa. Nah, itu dari Indonesia agak jeleknya di situ dia itu penggelapan. Kadang-kadang kalau misalnya penggelapan kan sekarang kan kebanyakan banyak yang tidak ketahuan kan. Nah, ini penggelapannya sendiri karena ada yang nah, tapi kalau misalnya nggak ketahuan kan kayak Mbak Terjena jadi jangan ada kerjasama, kita jangan ada bikin apa. Tapi biasanya kalau kita kasih kecuali kalau emang ada kerjasama antara pihak yang diaudit dan auditornya. Cuman seharusnya biasanya auditor pasti nemuin misalnya kekurangan. Biasanya kadang-kadang contohnya ya, orang kan bisa nyatet salah, misalnya harusnya pengeluaran 750 tapi kita nyatet 570, itu kan bisa, itu bisa ketahuan kalau baru buka ya, jadi ya oke. Ini peranan akuntansi di perusahaan bisa untuk alat perencanaan. Jadi misalnya tahun ini perusahaan laba sekian, kira-kira tahun depan pengen laba lagi atau enggak, atau meningkatkan laba. Jadi bisa direncanakan dari laporan akuntansi tahun ini. Bisa tahu misalnya atau enggak tahun ini perusahaan rugi, tahun depan gimana, harusnya apa yang dilakuin biar rugi. Itu bisa dilihat dari laporan keuangan. Oke. Sama evaluasi, nah itu tadi evaluasi membandingkan apa yang kita anggarkan dengan apa yang sudah dikeluarkan. Itu bisa dilihat dari apa. Ini yang kata susah dulu kemarin itu katanya kita 3 orang. Ada mau ditanyain? Balik ke Indo, lanjutin Indo. Iya, ini siswanya. Pokoknya dari semua itu yang mereka mau Sebenarnya sama dulunya sama orang kayak store dan auditor, jadi itu kan sama orang. Nah kalau auditor itu biasanya lebih ke arah akuntansi itu. Kalau editor macam-macam, bisa ngedit film, bisa ngedit buku, misalnya buku kan harus diedit loh, ada editor atau mau ngedit apa lagi, pokoknya editor itu bagian ngedit, cuma ngedit aja. Misalnya film ini kayaknya kurang bagus di bagian ini kan bisa diedit. Jadi saya disusul lagi, bukannya gimana atau ada yang ditambah. Tapi kalau auditor itu ke akuntansi laporan. Nah, konsep dasar akuntansi ini konsep waktu kita mau mencatat transaksinya. Ada konsep entitas usaha. Kira-kira bisa nggak orang yang pemilik modal bisa jalanin perusahaan sendiri nggak? Bisa loh. Benar bisa. Ya, dia bisa, tapi kalau menurut konsep entitas usaha, pencatatan antara milik pribadi sama perusahaan harus dibedakan. Jadi nggak boleh dicatat bareng-bareng. Misalnya aku dari saya punya perusahaan ya, nanamin modal. Misalnya perusahaan apa ya? Siapa yang punya? Oke. Atau perusahaan bakso, kita jualan bakso.
modal buat berobat, buat daging dan segala macam. Tapi kita juga punya uang kita sendiri untuk kehidupan kita sendiri-sendiri. Kalau menurut konsep entitas usaha, uang kita sendiri-sendiri untuk kehidupan sehari-hari sama untuk jualan bakso harus dipisahkan. Itu namanya konsep entitas usaha. Jadi pencatatannya sendiri-sendiri. Pencatatan antara untuk kehidupan sehari-hari sama untuk jualan bakso itu harus sendiri. Oke. Kalau konsep biaya ini nilai barang atau jasa dicatat pada harga saat transaksi itu terjadi. Jadi misalnya kita beli pulpen, harga 1.000 itu harus langsung dicatat. Kita keluarin 10.000, jadi itu dicatat. Namanya konsep biaya atau Cuma ada aksen. paham? dan Taiwannya. Ada 4 konsepnya. Yang ketiga konsep aktual. Kalau ini ada konsep aktual itu dibedain 2, tunai sama aktual sendiri. Kalau tunai itu misalnya kita ngeluarin uang, atau misalnya perusahaan lain punya utang ke perusahaan kita, jadi itu namanya kan utang. Nah tapi karena kita belum terima piutang itu nggak boleh dicatat. Itu konsep kas. Jadi setelah pokoknya kita terima kas atau kita ngeluarin kas itu baru dicatat. Selama kita nggak terima kas dan kita nggak ngeluarin kas itu nggak boleh dicatat. Kalau menurut konsep dasar tunai. Jadi harus benar-benar ada real konkret yang namanya kas keluar atau kas masuk harus dicatat. Nah kalau dasar aktual itu waktu transaksinya mau kita terima kas duluan atau kasnya belakangan, tapi ada transaksi saat itu jadi dicatat itu bedanya. Kalau itu dasar aktual. Kalau dasar tunai tadi apa? Kasnya apa? Ada transaksi, ada. Iya, ada kas keluar atau kas masuk kita catat. Mau transaksi sekarang atau transaksi dulu, tapi kita dapat kas sekarang, berarti baru kita catat sekarang, karena kita dapat kas sekarang. Tapi kalau yang dasar aktual, transaksinya sekarang, mau kita terima kasnya sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan kita catat sekarang. Oke, itu bedanya. Kalau konsep kelangsungan usaha, ini cuma asumsi kalau perusahaan itu bakalan terus ada. Jadi perusahaan itu nggak bakalan bangkrut, jadi tetap buka dari sekarang mau 10 tahun ke depan atau apa. Itu namanya konsep kelangsungan usaha. Oke, ada yang mau ditanyain nanti? Nggak ada lanjut. Nah, ini prinsip-prinsip akuntansi. Kita nyatet akuntansi itu kan nggak bisa seenaknya sendiri. Kita mau nyatet gimana? Kan ada aturannya. Semua masih kita juga orang hidup ada aturannya. Akuntansi pun ada. Ini namanya generally accepted accounting principle. Itu dari untuk akuntansi seluruh dunia itu masuk ke sini. Jadi kayak panutannya dari sini. Terus yang financial accounting standard board itu kayak kumpulannya orang-orang akuntansi yang bikin atau yang revisi ya regulasi. Ini adanya di Amerika. Nah kalau di Indonesia namanya Ikatan Akuntansi